Podcast BRIN, podcast riset dan inovasi, eksplorasi sains tanpa batas. Halo kawan BRIN, selamat menyimak kembali podcast Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pada kesempatan kali ini, bersama saya Indah, kita akan mengulas tentang riset kebencanaan. I believe we all are aware that Indonesia is located within the Pacific Ring of Fire, which makes our country becomes one of the most disaster-prone places in the world. Salah satu bencana alam yang seringkali terjadi di Indonesia adalah gempa bumi. Nah, kali ini kita akan membahas riset kebencanaan terkait gempa bumi melalui bidang ilmu geofisika bersama narasumber kita, Ibu Fepti Febriani, PhD. Halo Ibu, apa kabar? Baik Mbak Indah, gimana kabarnya? Baik Ibu, Alhamdulillah, senang sekali Ibu bisa bergabung dengan kita hari ini. Nah, kawan BRIN, sebagai seorang perempuan periset, Ibu Fepti Febriani telah menggeluti bidang ilmu geofisika sejak menempuh S1 di Universitas Gadjah Mada hingga S2 dan S3 di Chiba University, Jepang. Tentu kiprah beliau di dunia riset akan sangat panjang jika dibacakan satu persatu, termasuk saat beliau menjadi investigator utama dalam beberapa riset strategis saat berkarir di Pusat Penelitian Fisika Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ibu Fepti memiliki kepakaran di bidang ilmu geoscience dan pada 2021 kemarin beliau sempat mengantongi 2 penghargaan sekaligus, yaitu Awardee of Japan's ASEAN Science, Technology and Innovation Platform Research Grant dan L'Oreal UNESCO for Women in Science National Fellowship. Selamat ya Ibu atas penghargaan yang diraih. Semoga itu dapat menjadi pemacu untuk karya-karya selanjutnya. Terima kasih Mbak Indah. Nah, melihat rekam jejak sekian banyak penelitian-penelitian yang telah Bu Fepti lakukan, semuanya sudah berfokus pada bidang geofisika, termasuk 4 penelitian Bu Fepti yang mendapatkan paten. Nah, Bu Fepti, saya mau tahu dong kenapa sih memilih bidang ilmu geofisika? Ya, awal cerita mengapa memilih bidang geofisika itu karena kan saya dari Bengkulu ya. Saya dari Bengkulu, kemudian saya punya cita-cita sekolah di luar Jawa. Nah, waktu itu saya keterima PMDK waktu zaman 2000-an, yaitu kan PMDK. Nah, keterimanya itu di geofisika UGM. Nah, satu-satunya yang keterima di luar Jawa hanya di UGM, jadi diambillah geofisika. Oh, jadi sebenarnya karena itu ya, Bu? Ya, karena itu kesempatan itu Mbak Indah. Oke, lalu itu sudah langsung ke majoritinya ke gempa bumi, Bu? Belum, awal-awalnya kan kita masih umum ya, kita belajar semua terkait dengan bidang geofisika, baik untuk eksplorasi maupun untuk kebencanaan. Jadi mulai fokus dengan kebencanaan itu pas skripsi. Itu langsung memilih gempa bumi? Enggak, pas skripsi itu justru lebih agak jauh sedikit nih di gempa bumi. Tapi kemudian ketika saya punya kesempatan melanjutkan sekolah S2 dan saya memilih Jepang, nah itu mulai menetapkan pengen menekuni terkait dengan kebencanaan terutama gempa bumi di Indonesia. Oke. Nah Bu, jadi ilmu geofisika sendiri itu sebenarnya bisa nggak sih Bu diterapkan pada kebencanaan lainnya selain gempa bumi? Banyak Mbak, jadi metode geofisika itu kan sebenarnya sebuah metode aplikasi dari ilmu fisika ya untuk riset kebumian. Ada banyak metode geofisika, misalkan kita mengenal elektromagnetik, gravitasi, seismik dan sebagainya. Nah, aplikasinya itu bisa buat kebencanaan. Kalau di Indonesia kita mengenal gempa bumi, kemudian tanah longsor, kemudian gunung api. Nah, semuanya bisa diaplikasikan ke sana Mbak. Oke. Ketertarikan Bu Fepti pada bidang ini pun akhirnya mengantarkan Bu Fepti mendapatkan penghargaan L'Oreal UNESCO for Women in Science National Fellowship. Kalau saya tanya perasaannya gimana, pasti senang ya Bu ya. Nah, tapi arti dan makna dari penghargaan ini untuk Ibu Fepti sendiri seperti apa? Ya, sebelum tahun 2021 itu kan saya adalah orang yang galau mau peneliti atau tidak nih gitu kan. Kemudian saya pada sebuah titik ya, karena banyak hal waktu itu ya, kemudian pada sebuah titik kemudian saya menentukan beberapa target yang mesti saya capai kalau memang saya pengen fokus sebagai peneliti perempuan terutama ya. Nah, salah 2 diantaranya adalah ya tadi saya
pengen merasakan keterima research grant dari luar negeri, dan saya menetapkan target harus keterima penghargaan. Nah, di 2021 dua-duanya keterima ya. Pertama research grant dari Jepang, kemudian keterima award dari L'Oreal. Ya, artinya bagi saya sudah tidak ada jalan mundur dari peneliti gitu. Jalannya hanya maju. Itu kalau bagi saya pribadi sih Mbak Indah. Oke, luar biasa sekali. Penghargaan ini bisa menjadi pemacu buat Bu Fepti untuk karir-karir selanjutnya. Nah, penghargaan dari L'Oreal ini Bu Fepti dapatkan untuk riset terkait geomagnetik pada heterogenitas karakter kerak di Indonesia. Nah, ini bisa diceritakan nggak Bu tentang penelitian ini? Iya, apa namanya? Jadi kan kita ini bekerja sama dengan pusat unggulan ipteknya pusat unggulan iptek geomagnetik Universitas Mataram. Kenapa kita memilih Lombok ya? Indonesia bagian timur itu kan dalam tanda kutip seksi ya dengan tema-tema kebencanaan, dan masih sedikit kita menjamahnya, kita mengeksplornya gitu. Nah, makanya kemudian bersama kolega dari Universitas Mataram kita membuat sebuah proposal yang kemudian kita pengen tahu nih heterogenitas dari Lombok itu kalau dari geomagnetik seperti apa. Nah, kita punya 2 tema dengan pendanaan dari L'Oreal. Yang pertama kita memetakan sesar-sesar aktif. Sesar itu bahasa mudanya adalah patahan ya Mbak. Patahan itu kalau dia bergesek, dia ke atas, dia ke bawah bisa menimbulkan gempa di darat. Nah, kita memetakan lokasi-lokasi sesar aktif di Lombok. Nah, kemudian yang kedua kita juga menggunakan data geomagnetik untuk melihat peluangnya. Bisa nggak nih digunakan sebagai prekursor. Prekursor itu tanda awal sebelum terjadi gempa. Walaupun sampai dengan sekarang ya tahun 2022 itu belum ada satupun ilmu saintifik yang bisa memprediksi terjadinya gempa. Kita baru melihat peluangnya seperti apa nih, peluangnya kalau data geomagnetik, kenampakannya seperti apa, ketinggiannya seperti apa ketika sebelum terjadi gempa. Jadi memang untuk memetakan heterogenitas kerak bumi yang nantinya yang data itu nantinya bisa digunakan untuk mitigasi ya Bu ya. Ya, benar. Nah, data geomagnetik ini apa sih Bu? Apa yang bisa dibagikan oleh data geomagnetik ini? Kenapa geomagnetik ini menjadi penting? Apakah itu bisa memetakan atau memprediksi seberapa besar gempa itu atau sejauh kapan gempa itu bisa terjadi? Ya, kalau untuk yang pertama tadi kan memetakan terkait dengan lokasi dari sesar yang menimbulkan gempa. Nah, sebenarnya metodenya banyak Mbak. Metode geomagnetik itu justru ya metode yang sederhana ya. Kenapa kita memilih metode geomagnetik pada saat kita apply proposal L'Oreal itu ya tadi karena metode yang paling bisa kita lakukan dengan situasi, kondisi dan pendanaan saat ini gitu. Nah, kita memilihnya supaya kita bisa memetakan mana daerah yang mungkin rawan bencana di daerah Lombok, mana yang tidak gitu. Dan kebetulan yang kita masukkan di proposal L'Oreal itu juga merupakan lanjutan dari dari penelitian kita yang sebelumnya di daerah Jawa bagian selatan gitu. Jadi kita kemudian memilih Lombok ya tadi. Lombok itu potensi ya punya gunung api, kemudian punya banyak sesar aktif gitu. Nah, kita pengen memetakan nih supaya nanti terkait dengan kalau terjadi gempa mana nih daerah yang aman dari gempa, mana yang rawan dari gempa gitu. Oke. Nah, Bu, sebenarnya apa saja sih yang dapat menyebabkan gempa itu? Saya penasaran sebenarnya, seperti di awal tahun kemarin saya memantau Twitternya BMKG itu banyak sekali kan gempa-gempa kecil yang bermunculan. Nah, pada saat itu juga Indonesia sedang mengalami cuaca ekstrim. Apakah sebenarnya itu berkaitan nggak sih Bu? Ya, kalau ditanya keterkaitan ya mungkin kalau langsung nggak ada ya, karena memang Indonesia tuh sebenarnya kan di antara 3 lempeng aktif ya. Apa itu lempeng? Bayangkan aja kayak puzzle ya, puzzle. Jadi ada 3 puzzle besar. Yang pertama namanya lempeng Eurasia, lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Lempeng ini kalau puzzle kan dia diam. Kalau lempeng ini dia bergerak-gerak nih. Dia bergerak-gerak ketika aktif juga ya berarti ya. Nah, Bu, ya? makanya disebut aktif ya. Kalau dia tidak diam kan berarti pasif ya. Makanya namanya karena dia sebut lempeng aktif. Kalau kita ibaratkan puzzle, dia bergerak ke kiri, bergerak ke kanan, bahkan naik ke atas, naik ke bawah. Nah, itulah menyebabkan terjadinya gempa.
Indonesia itu sebenarnya daerah rawan gempa sekali ya. Mungkin sekarang karena medsos sudah terekspos lebih banyak ya. Jadi kita tuh sebenarnya daerah gempa mulai dari ujung Sumatera sepanjang pulau Sumatera, kemudian menuju ke selatan Jawa, kemudian menuju Indonesia Timur. Itu gempa semua. Yang paling safe mungkin sebagian kecil Pulau Kalimantan. Nah, sepanjang itu adalah gempa. Nah, jadi memang awareness-nya yang harus ditingkatkan ya. Kita tuh emang daerah yang rawan gempa, bisa terjadi setiap waktu, kapan saja, dengan kekuatan yang kita tidak bisa prediksi. Oke, jadi kita manusianya ini ya Bu ya, Nah, yang harus benar. selalu Kitanya siap-siap yang harus ya memahami betul mitigasi bencana seperti apa. ya. Oke. Kita yang harus tahu, kemudian struktur bangunan yang harus disiapkan juga gitu, sehingga ketika terjadi gempa tidak langsung ambruk dan Betul. dan memakan korban jiwa. Sebenarnya ya Mbak, gempa itu tidak yang paling penting adalah bagaimana kita menyiapkan awareness dari orang-orangnya, dari masyarakatnya, dan awareness dari lingkungan, termasuk dengan tempat tinggal gitu. Saya punya pengalaman ya, gempa 2011 di Jepang. Iya. Itu kan gempa terbesar di sepanjang sejarah dunia ya, 9,1 di Tohoku, kemudian dia menyebabkan kerusakan PLTN di Tohoku ya. Saya tinggal di Chiba. Itu saya tinggal di apartemen yang usianya sudah sekitar 30 tahun. Dengan gempa segitu, dan ketika di Jepang itu ketika di Chiba pada saat gempa 9,1 itu kita cukup merasa kuat, apartemen saya tidak kolaps gitu. Masih ya Bu, Nah, masih. makanya itu yang perlu mungkin ya Mas, tidak kolaps ya. Jadi Luar yang biasa. ini mungkin ya yang perlu kita tingkatkan awareness, bagaimana gedung-gedung dipersiapkan, bagaimana masyarakat tahu gempa itu seperti apa gitu. Bisa menjadi referensi untuk kita ya, Bu Ya. ya, saat mendirikan bangunan seperti Ya, agar benar. bangunan itu bukan malah menjadikan kita korban, tapi dapat melindungi kita. Nah, satu lagi pas gempa yang tahun 2022 ya, bulan Januari ya, itu kan juga ada gempa Banten tuh. Saya cukup shock ya ketika saya di lantai 2 sama mahasiswa saya. Gempa itu cukup keras ya, karena sekitar 6, sekian gitu, dan ketika saya kan refleks ya, karena di Jepang beberapa kali ikut earthquake drilling, latihan evakuasi gempa, refleks kalau ada gempa sembunyi di bawah Meja. kursi, di bawah meja gitu ya. Saya sama mahasiswa saya refleks di bawah meja. Pas saya keluar dari gedung gitu, ternyata saya paling orang terakhir keluar. Justru pada saat goncangan kuat itu, teman-teman segera keluar turun tangga, padahal itu bahaya gitu. Padahal itu bahaya. Jadi kalau gempanya sudah kuat banget ya, usahakan dulu kita lindung di bawah meja gitu ya. Ketika sudah selesai, sudah cukup bisa buat berjalan dan turun ya, kita baru mulai turun ke tangga darurat dan keluar dari gedung gitu. Oke. Jadi itu bisa jadi catatan untuk seluruh kawan BRIN yang menyimak ya Bu ya. Nah Bu, dari tadi Bu Fepti menyebutkan meneliti di Lombok. Selain di Lombok, ada wilayah-wilayah Indonesia lain nggak Bu yang sudah sempat diteliti heterogenitas kerak buminya? Iya, kan saya dulu namanya Pusat Riset Fisika ya. Saya bergabung di Keltian, kelompok penelitian fisika sistem kompleks, bersama teman-teman yang lain juga. Kita tidak hanya menggunakan metode geomagnetik, tapi juga menggunakan metode seismik ya, oleh kolega di sana, Dr. Titi sama Dr. Syuhada. Nah, kita meneliti Jawa bagian selatan, kemudian Sumatera, khususnya Pulau Nias. Sekarang tahun ini saya lagi mengerjakan dengan pinjaman data daerah di Atambua. Dari sekian banyak wilayah-wilayah tersebut, yang paling unik heterogenitas keraknya di mana Bu? Kayaknya semuanya unik deh, mulai dari Pulau Sumatera sampai ke Indonesia bagian timur, semuanya unik dengan karakternya masing-masing ya. Menarik ya Bu ya, karena seperti selama ini yang lebih sering kita keluarkan tentang Indonesia, misalnya bagian alamnya adalah keragaman flora dan fauna, ternyata Indonesia juga lebih jauh lagi memiliki keragaman di kerak buminya. Luar biasa sekali. Nah, sekian tahun Ibu menjadi seorang perempuan periset, sudah berapa tahun Ibu? Saya Sudah masuk tidak LIPI itu terhitung ya, 2006 ya. 2006. 2006 pulang sekolah 2014 ya. Berarti mungkin kalau mau dihitung sebagai peneliti 2014 2022 ya, kali mungkin sekitar 8 tahunan ya. Oke. Nah, saya mau tahu dong Bu, bisa dibagi ke seluruh kawan BRIN, sukanya apa, susahnya di mana? Sebagai seorang perempuan apalagi? Iya. Sukanya banyak ya, kita bisa mengimprove, kita bisa meningkatkan pengetahuan diri kita sendiri, kemudian punya kesempatan bertemu
orang-orang yang pintar gitu ya, punya kesempatan sekolah gitu ya, itu sukanya. Kemudian kita bisa ketemu dan bertukar pikiran dengan banyak orang gitu ya, itu mungkin sukanya ya. Kalau Susahnya. dukanya apa ya, mungkin awal-awal ketika anak-anak masih kecil ya, ketika anak-anak masih kecil bagaimana harus membagi waktu, tapi saya tidak memandang sebagai sebuah duka ya, challenging aja gitu ya, challenging, tantangan gitu ya, anak-anak masih kecil harus sekolah, kemudian membagi mereka, meninggalkan mereka di daycare dan sebagainya, itu mungkin ya challengingnya. Kalau duka mungkin yang kita sebut duka lah ya, challenge, tantangan ya. Bu, saya kayaknya pernah dengar di salah satu seminarnya Bu Fepti, kalau perempuan periset di bidang ilmu geofisika ini masih sedikit ya Bu ya. Nah, coba dong Bu, mungkin bisa dibagi kepada teman-teman di luar sana, perempuan apalagi, siapa tahu kenapa tertarik untuk menggeluti bidang ini. Sebenarnya ya total preset baik laki-laki atau perempuan yang di bidang geosains itu banyak ya Mbak, banyak ya. Tapi mungkin jumlahnya menjadi minoritas kalau berbicara perisetnya adalah perempuan gitu ya. Menurut saya sih sebenarnya bisa sangat terbuka lebar ya bagi perempuan Indonesia juga untuk mengambil kompetensi sebagai geoscientist ya. Apalagi misalkan kemudian dikombinasikan dengan komputasinya geoscientist. Itu kan fleksibel ya bagi perempuan, bisa mengerjakan di rumah, misalkan tidak perlu di lapangan. Oh ya Mbak, saya jarang, walaupun saya ngambil geoscientist, sebenarnya saya lebih fokus ke bagaimana komputasinya terkait dengan geoscientist. Jadi saya banyak di belakang layar gitu, mengolah data, kemudian modelingin data, bikin program gitu-gitu. Nah, itu lebih fleksibel bagi seorang perempuan yang memilih memilih bidang geoscientist. Karena kan bisa di mana aja ya mengerjakan terkait program, modeling, kemudian mengolah data, interpretasi. Itu kan kita membutuhkan workstation dan laptop ya. Jadi akan lebih fleksibel ya Bu ya, jadinya sebagai seorang perempuan yang juga sudah berumah tangga, memiliki anak, itu juga bisa bagi waktunya jadi bisa lebih disiasati ya Bu ya. Iya, tapi bisa juga sih misalkan ya periset perempuannya suka tantangan, kemudian suka kegiatan alam, kegiatan lapangan, ya bisa aja ngambil terkait dengan geofisika untuk eksplorasi gitu, yang sering ke lapangan gitu, bisa aja Mbak. Tinggal bagaimana minatnya ya gitu. Dan gimana mereka mau mengeksplorasi bidang ilmu seperti geofisika itu. ini. Nah, saya juga pernah membaca tentang wawancara Bu Fepti bahwa salah satu kunci kesuksesan Bu Fepti adalah jangan baperan. Tadi sempat galau ketika memutuskan untuk jadi peneliti atau tidak peneliti. Nah, kalau untuk yang baperan ini mungkin bisa dibagi nih Bu untuk seluruh kawan BRIN yang menyimak, siapa tahu bisa menambah semangat saat menghadapi mimpinya. Iya, itu sebenarnya pengalaman. Mengapa saya sebut itu ya Mbak, karena saya kan sejak S1, S2, S3 itu adalah sampai sekarang ya kaum minoritas gitu, tapi nggak memandang itu sebagai kaum minoritas ya. Mengapa jangan baperan, kan karena kan kadang kita para perempuan itu kan cenderung ketika mengolah sebuah informasi itu proporsinya lebih banyak ke hati dibanding logika. Nah, kalau menurut saya sih ketika kita memang ingin berkecimpung dalam bidang apapun gitu, ya kita perbesar porsi logikanya daripada porsi masuk ke hatinya gitu. Karena itu yang membuat kita akan tidak terlalu menganggap orang tidak suka sama kita, tidak terlalu menganggap orang meng-underestimate kemampuan kita. Jadi banyak hal yang bisa kita sikapi secara positif gitu. Jadi tidak melulu omongan orang kita porsinya masuk ke hati nih daripada ke logika. Itu sih maksudnya. Jadinya nanti malah menghambat ya Bu. Menghambat dikit-dikit, nanti kita orang ini ngapain sih gitu, kok mandang aku seperti itu, kok ngomongnya seperti itu. Kadang kan gitu ya Mbak. Nah, itu mungkin waktu itu kan itu yang perlu saya pelajari, saya pelajari dari kaum bapak-bapak ya. Bapak-bapak itu kan cenderung logikanya lebih terdepan dibanding perasaannya. Nah, mungkin itu yang kita sedikit demi sedikit tanpa meninggalkan naluri sebagai perempuan ketika dalam ekspresi dalam ruang kerja, ya tadi proporsi di logikanya lebih diperbanyak dibandingkan proporsi daripada porsi masuk ke hatinya gitu. Oke. Jadi itu mungkin bisa jadi catatan untuk seluruh kawan BRIN, jangan baperan. Kalau baperan yang sedang-sedang saja seperti itu ya Bu ya. Nah, tidak terasa nih Bu, obrolan kita harus kita akhiri karena dibatasi oleh durasi. Terima kasih sekali Bu Fepti telah bersedia hadir dan membagikan banyak sekali ilmu baru, pengetahuan baru
insight, motivasi, dan inspirasi yang luar biasa. Ya, terima kasih juga Mbak Indah untuk undangannya ya dan kesempatannya berbagi di sini ya. Kawan Brin, demikian obrolan kita dengan Ibu Fepti Febriani pada podcast kali ini. Semoga podcast Brin kali ini dapat memberikan ilmu dan insight baru untuk seluruh kawan Brin yang menyimak. Saya Indah undur diri, nantikan terus episode-episode selanjutnya podcast Badan Riset dan Inovasi Nasional. Salam eksplorasi sains tanpa batas. Podcast BRIN, podcast riset dan inovasi, eksplorasi sains tanpa batas.